Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hormat kami dari tim AD4. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan para peserta Lomba Nasional Merkot Competition Piala Kiai Haji Ahmad Dahlan yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Adapun para delegasi kami, saya Alfi sebagai MC sekaligus panitera. Ketua Majelis Hakim yang akan diperankan oleh Ardin. Selamat pagi. Anggota Majelis Hakim yang akan diperankan oleh Safira dan Anggi. Assalamualaikum. Jaksa Penuntut Umum yang akan diperankan oleh Alsa dan Anissa. Selamat pagi. Penasihat Hukum yang akan diperankan oleh Silvi dan Dita. Para terdakwa yang akan diperankan oleh Ivan sebagai Dian. Selamat pagi. Ferdi sebagai Wong Dong Wong. Halo. Hamzah sebagai Trifuji Alam. Ayo bersama Mas. Sandi sebagai Dika Aldi. Sugeng Enjing. Saksi yang akan diperankan oleh Tasya, saksi dari JPU sekaligus saksi dari PH. Nama budaya. Ridwan, saksi dari JPU. Pagi. Ahli yang akan diperankan oleh Ilham. Selamat pagi. Penerjemah yang akan diperankan oleh Adiba. Good morning. Mari bersama-sama kita saksikan persidangan dari tim AD4. Sekali lagi hormat kami kepada Dewan Juri. Untuk memperjelas kasus posisi, langkah awal saya akan memperjelaskan terlebih dahulu. Rumah Sakit Adinata adalah rumah sakit swasta terbesar di Yogyakarta yang dipimpin oleh Dr. Wibowo Dimas selaku Direktur Utama. Rumah sakit ini telah bersertifikasi mengenai transplantasi organ. Hal ini didukung dengan adanya kelengkapan alat medis dan adanya dokter dalam bidang tersebut. Kegiatan transplantasi itu sendiri telah menjadi pengobatan alternatif di Indonesia sejak tahun 1977 dan terbukti mampu memperbaiki kualitas hidup pasien dengan tercatat 138.565 sebagai pendonor, sedangkan untuk 337.934 sebagai resipien. Namun dengan adanya kegiatan transplantasi itu sendiri khususnya pada organ ginjal, muncullah permasalahan baru, yakni adanya sindikat kriminal yang telah berdiri sejak tahun 2005 bernama Organo del Cuerpo Cartel. Organo del Cuerpo Cartel atau disingkat dengan ODCC adalah sindikat kriminal internasional yang bergerak pada bidang perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal dipimpin oleh Miguel Antonio González berkewarganegaraan Meksiko. Adapun beberapa metode yang dilakukan oleh ODCC untuk mencari korbannya. Pertama, ODCC memberikan tawaran dengan jumlah tidak sedikit kepada calon korban yang memiliki perekonomian menengah ke bawah untuk secara sukarela memberikan organ tubuh mereka kepada ODCC. Kedua, ODCC melakukan paksaan dengan cara penculikan dan mengirimkan organ tubuh mereka tanpa imbalan sedikit pun. Wong Dong Wong alias Fendi yang merupakan kewarganegaraan Singapura dan merupakan salah satu anggota dari ODCC melakukan pengamatan di Indonesia. Tepatnya pada bulan Juli 2016, Fendi melakukan pengamatan di beberapa wilayah Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Akhirnya, Fendi memilih kota Yogyakarta untuk melanjutkan aksinya. Pada tanggal 27 Januari 2017, Fendi sedang mencari partner. Fendi pun menemui Dika Aldi di salah satu rumah makan Yogyakarta. Fendi menyajikan Dika Aldi dengan membagi keuntungan yang tidak sedikit. Melihat perekonomian Dika Aldi yang tidak stabil, Dika Aldi pun menerima tawaran dari Fendi. Pada tanggal 27 Maret 2017, Fendi melakukan pertemuan dengan para partnernya, yakni Dika Aldi dan salah satu dokter yang bekerja di Rumah Sakit Adinata, yaitu Dr. Nanda Pratama,
Mereka bertemu untuk membicarakan mengenai pembagian tugas. Sebagaimana Fendi bertugas sebagai mengunggah organ ginjal di situs web ODCC, selanjutnya Dika Aldi bertugas sebagai mencari pendonor organ ginjal. Sedangkan untuk Dr. Nanda bertugas sebagai tim medis untuk melakukan transplantasi organ. Pada tanggal 15 Februari 2018, Dika Aldi menemui salah satu temannya yaitu Dian Hermawan untuk berniatan menagih hutang kepada Dian Hermawan sebesar 50 juta rupiah. Namun sangat disayangkan, Dian Hermawan tidak dapat membayar hutang tersebut. Mendengar penjelasan dari Dian Hermawan, Dika Aldi memberikan tawaran bahwa Dian Hermawan tidak perlu membayar hutang tersebut, namun digantikan dengan organ ginjal miliknya. Tanpa berpikir panjang, Dian Hermawan pun menyetujui tawaran dari Dika Aldi. Pada tanggal 25 Februari 2018, mendengar kabar dari Dika Aldi bahwa dia setelah mendapatkan organ ginjal, Fendi pun mengunggah organ ginjal milik Dian Hermawan di situs web ODCC dengan memasang harga $262 atau sekitar 3,5 miliar rupiah. Pada awal April, masuklah Trifuji Alam di situs web ODCC dan mengomentari terkait unggahan organ ginjal milik Dian Hermawan. Dikarenakan anak Trifuji Alam sedang sakit dan membutuhkan pendonor ginjal, terjadilah negosiasi antara Trifuji Alam dengan Fendi. Setelah negosiasi, muncullah kesepakatan mengenai pembayaran, yakni ada 2 tahapan pembayaran. Pertama, pembayaran dilakukan sebelum operasi, dan yang kedua, pembayaran dilakukan setelah operasi. Pada tanggal 5 Agustus 2018, Trifuji Alam melakukan down payment kepada Fendi sebesar 1 miliar rupiah dan menyuruh Fendi untuk mempercepat jalannya operasi. Mendengar kabar tersebut, Fendi pun langsung menghubungi Dika Aldi untuk mempersiapkan segala persiapan operasi. Pada tanggal 6 Agustus 2018, Dika Aldi membawa Dian Hermawan untuk bertemu dengan Dr. Nanda di Rumah Sakit Adinata untuk mempersiapkan operasi. Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2018, Dr. Nanda bersama tim melakukan operasi dengan sukses dan lancar. 2 hari berikutnya, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2018, Trifuji Alam melakukan pelunasan kepada Fendi. Tanggal 23 Agustus 2018, pasca operasi, keadaan Dian Hermawan semakin membaik dan dia pun diperbolehkan untuk pulang oleh Dr. Nanda. Pada tanggal 3 September 2018, Lembaga Swadaya Masyarakat atau disingkat dengan LSM menerima laporan terkait adanya perdagangan organ tubuh secara ilegal di kota Yogyakarta. Apakah pasal yang tepat untuk Wong Dong Wong, Dika Aldi, Trifuji Alam, dan Dian Hermawan? Apakah dakwaan yang akan diajukan oleh JPU akan dikabulkan oleh majelis hakim? Mari bersama-sama kita saksikan persidangan dari tim AD4. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai persidangan pada hari ini, saya akan membacakan tertib persidangan. Tertib sidang 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. Alat komunikasi harap dinonaktifkan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khususnya untuk itu, yaitu panitera muda pidana.
6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Jumat tanggal 12 Oktober 2018, pukul 13.00 WIB, akan dilaksanakan sidang perkara pidana nomor 10/2018/PN-YK. Baik, sidang akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Hadirin silakan duduk. Baik, pada penuntut umum siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum bagaimana? Siap, Yang Mulia. Baik. Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 10/Pitsus/2018/PN-YK atas nama terdakwa Dian Hermawan, Tripuji, Wong Dawang dan Dikal dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pada saudara penuntut umum, dipersilakan untuk hadirkan para terdakwa dalam ruang persidangan. Petugas tolong hadirkan para terdakwa dalam perkara ini. Terdakwa telah hadir ya mulia. Baik, terima kasih pada saudara petugas. Baik, pada penuntut umum, dari keempat terdakwa ini apakah ada yang berasal dari luar? Ada Yang Mulia, terdakwa 2 dan terdakwa 3. Baik, oleh karena itu pada panitera dimohon untuk hadirkan penerjemah. Petugas tolong hadirkan penerjemah di persidangan ini. Penerjemah telah hadir ya mulia. Baik, terima kasih pada petugas. Silakan berdiri di tengah, penerjemah. Baik, sebelum saudara menerjemahkan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Baik, silakan. Oh, saya ya. Baik. Pada saudara penerjemah, ikuti perkataan dari saya. Oh, mohon maaf. Juru sumpah, silakan. Baik, ikuti perkataan dari saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan bahwa saya akan menerjemahkan dari bahasa Indonesia dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ke bahasa Inggris dan dari bahasa Inggris dan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya dan sebenarnya dan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lagi dari apa yang sebenarnya. Baik, kepada saudara juru sumpah silakan kembali ke tempat. Baik, perlu diingatkan pada penerjemah bahwa saudara telah disumpah, diharapkan saudara menerjemahkan bahasa dengan sebenar-benarnya. Dapat dimengerti? Mengerti. Apabila tidak demikian, maka saudara dapat diancam dengan ketentuan pasal 242 ayat 1 KUHP. Mengerti? Mengerti. Silakan saudara duduk di kursi dekat terdakwa. Baik, silakan duduk dulu. Baik, berdasarkan Baik, sebelumnya pada para terdakwa, saya akan menanyakan terkait identitas saudara terlebih dahulu. Saudara hanya perlu menjawab nama lengkap untuk terdakwa 1, nama lengkap, Dian Hermawan, tempat lahir, Bantul, umur tanggal lahir, umur 43 tahun, tanggal lahir 26 Februari 1975, jenis kelamin, laki-laki, kebangsaan, Indonesia, tempat tinggal,
Jalan Latar Sempit nomor 140 Baciro Bondokusumo Yogyakarta. Agama, Islam, pekerjaan, swasta, pendidikan. SMA. Baik, untuk terdakwa kedua nama lengkap, Full name, Puji Alam, Puji Alam, tempat lahir, place of birth, Kobe, Kobe, umur tanggal lahir, age, date of birth, 50 years old, March 28, 1968. 50 tahun, 28 Mei 1971. jenis kelamin, Gender, Male, laki-laki, kebangsaan, nationality, Japanese. Japan. tempat tinggal, Resident, 650021 Haigo Prefecture, Kobe, Iwaki Tanagasa Dori, 291. 670021 Hyogo Prefecture, Kobe Chihuahua, Kita Nagasadori 291. agama, Religion, Buddhist, Buddha, pekerjaan, job, Private Enterprise. swasta. pendidikan. Education, Bachelor Degree. sarjana, serata 1. Baik, untuk terdakwa ketiga nama lengkap, Full name, Ong Dawo, Wong Doko, tempat lahir, place of birth, Singapore, Singapura, umur tanggal lahir, age, date of birth, 47 years old, May 28, 1971. 47 tahun, 28 Mei 1968. jenis kelamin, Gender, Male, laki-laki, kebangsaan, nationality, Singapore, Singapura. tempat tinggal, Resident, 145 Set Oli Road, 27704. Jalan Syed Alwi 145 27 00 21. agama, Religion, Tao, Buddha, pekerjaan, job, Entrepreneur, wira swasta. pendidikan. Education, Bachelor Degree. sarjana serata 1. Baik, untuk terdakwa keempat nama lengkap, Dika Aldi, tempat lahir, Bantul Yogyakarta. umur tanggal lahir, Umur 43 tahun, tanggal lahir 25 Januari 1975 yang mulia. jenis kelamin, Laki-laki, kebangsaan, Indonesia. tempat tinggal, Jalan Latar Rangku 145 Bumi 7 Yogyakarta. agama, Kristen, pekerjaan, wira swasta, pendidikan. S1. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHP, saudara berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum saudara. Apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Benar yang mulia. Baik, pada saudara penasihat hukum, apakah saudara benar merupakan penasihat hukum dari para terdakwa? Benar yang mulia. Baik, silakan saudara maju, tunjukkan identitas saudara, mohon maaf. Kepada para terdakwa, silakan ikut maju dan juga penuntut umum, silakan ikut maju. Yang mulia, saudara saya. Baik, silakan diperiksa. Panitra, silakan diambil. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, agenda pada hari ini adalah pembacaan dakwaan dari saudara penuntut umum. Pada saudara penuntut umum sudah menyiapkan dakwaan saudara. Sudah yang mulia. Baik, penasihat hukum telah menerima salinannya. Sudah yang mulia. Baik, silakan dibacakan saudara penuntut umum. Baik, terima kasih yang mulia. Izinkan kami selaku penuntut umum untuk membacakan poin-poinnya saja dikarenakan majelis hakim dan penasihat hukum telah menerima salinannya. Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk keadilan. Majelis hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati dan sidang yang kami muliakan. Surat dakwaan dengan nomor register perkara tidak perlu dibacakan, identitas terdakwa tidak perlu dibacakan, nama dan seterusnya. Dakwaan ke-1 bahwa para terdakwa masing-masing terdakwa Dian Hermawan, terdakwa Trifuji Alam, terdakwa Wong Doko dan terdakwa Dika Aldi, baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, setidaknya pada tahun 2017 hingga 2018 bertempat di cafe house dan di Rumah Sakit Adinata Yogyakarta, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun. Perbuatan tersebut dilakukan pada terdakwa dengan cara lain dengan uraian kejadian sebagai berikut. Bahwa diawali pada bulan Juli 2016, terdakwa Wong Doko melakukan pengamatan di berbagai kota besar di Indonesia, meliputi Bandung, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dengan alasan untuk mencari target jual beli organ yang nantinya akan diperjualbelikan di situs Kativo.Orion, yaitu situs di web black market, tempat jual beli organ milik Organo del Cuerpo Cartel. Bahwa untuk melancarkan targetnya, terdakwa Wong Doko bekerja sama dengan saksi Dr. Nanda Pratama, terdakwa dalam dakwaan terpisah sebagai tenaga medis untuk melakukan transplantasi organ yang diperjualbelikan, serta terdakwa Dika Aldi yang merupakan karyawan PT Pura Kencana sebagai mencari seorang pendonor dalam hal tersebut. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018, terdakwa Dika Aldi menemui terdakwa Dian Hermawan dengan dalih untuk menagih hutang dan menawarkan agar terdakwa Dian Hermawan bersedia mendonorkan ginjalnya sebagai ganti dari hutang yang tidak dapat dibayar olehnya, dan mengatakan bahwa hidup dengan satu ginjal tidak akan memberikan pengaruh besar dalam hidup, sehingga terdakwa Dian Hermawan bersedia mendonorkan ginjalnya. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2018, terdakwa Wong Doko mengunggah terdakwa Dian Hermawan sebagai pendonor ginjal di situs Kativo.Orion
menggunakan akun bernama Wong Dong 75 dan memasang harga sebesar 262 US dollar atau setara dengan 3.500.000.000 rupiah. Bahwa setidaknya pada awal bulan April 2018, terdakwa Trifuji Alam bersedia membeli ginjal terdakwa Dian Hermawan yang telah diunggah oleh terdakwa Wong Dong Wong di web tersebut, dan terjadi negosiasi pembayaran antara terdakwa Trifuji Alam dengan terdakwa Wong Dong Wong yang dilakukan dengan 2 tahap, yakni awal pembayaran dilakukan sebelum operasi yang mana pada tanggal 5 Agustus 2018 sebesar 1 miliar rupiah dengan cara transfer ke Bank BCA dengan rekening atas nama Wong Dong Wong. Dan tahap kedua yang mana pelunasan dilakukan setelah operasi, yaitu dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2018 secara cash sebesar 2.500.000.000 rupiah, bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 terdakwa Dika Aldi memberitahu sekaligus membawa terdakwa Dian Hermawan ke Rumah Sakit Adinata Yogyakarta untuk bertemu dengan Dr. Nanda Pratama guna mempersiapkan operasi transplantasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2018. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, perbuatan para terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yogyakarta, 10 Oktober 2018. Hormat kami Jaksa Penuntut Umum. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih kepada saudara penuntut umum. Baik, pada para terdakwa, saudara didakwakan dengan ketentuan pasal 192 Undang-Undang Kesehatan junto pasal 55 ayat 1 KUHP serta pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Pada saudara terdakwa 1, apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Ada tanggapan? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik, pada saudara terdakwa 2. Your indictment to Article 192 number 36 of 2009 concerning health in Junto Article 55 paragraph 1.1 of the Criminal Code, and the second Article 2 number 21 of 2007 concerning recognition of crime of trafficking in person in Junto Article 55 paragraph 1.1 of the Criminal Code. Are you understand? Yes, understand. Yes, saya mengerti. Ada tanggapan? Any respond? No. Tidak. Baik, untuk saudara terdakwa 3, bagaimana saudara mengerti dan memahami? Are you understand? Yes. Ada tanggapan? Any respond? No. Tidak. Baik, untuk saudara terdakwa 4, bagaimana saudara mengerti dan memahami? Mengerti dan memahami yang mulia. Ada tanggapan? Selebihnya saya limpahkan pada penasihat hukum kami yang mulia. Baik, pada saudara penasihat hukum, bagaimana saudara ada tanggapan terkait dengan dakwaan yang telah dibacakan? Ada yang mulia, berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP, maka saya akan mengajukan nota keberatan. Baik, apakah saudara telah menyiapkan nota keberatan saudara? Belum yang mulia, kami membutuhkan waktu 7 hari. Bagaimana penuntut umum? Selamat yang mulia. Baik, berdasarkan kesepakatan bersama, maka agenda pembacaan nota keberatan dari saudara penasihat hukum akan dilaksanakan pada 7 hari ke depan pada tanggal berapa, Panitera? 18 Oktober 2018. 18 Oktober 2018, pukul 1 siang. Dapat dimengerti? Dengan demikian juga perlu disampaikan bahwa status para terdakwa adalah tetap ditahan. Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Baik, pada saudara penuntut umum, siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Penasihat hukum? Siap yang mulia. Baik. Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 10-Pitsus-2018-PNYK atas nama terdakwa Dian Hermawan, Trifuji Wong Dong Wong dan Dika Aldi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda pada hari ini adalah pembacaan nota keberatan dari saudara penasihat hukum. Pada saudara penasihat hukum, apakah telah menyiapkan nota keberatan saudara? Sudah yang mulia. Penuntut umum telah menerima salinannya? Belum yang mulia. Baik, pada penasihat hukum silakan serahkan pada majelis hakim dan penuntut umum. Baik yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Terima kasih yang mulia. Dikarenakan para pihak sudah menerima salinannya, izinkanlah saya membacakan poinnya saja. Nota keberatan atau eksepsi dalam perkara pidana nomor 10-Pitsus-2018-PNYK atas nama klien kami Dian Hermawan, Trifuji Alam, Wong Dong Wong, Dika Aldi, diajukan oleh tim penasihat hukum Sylvia Lorenza Dewi SHMH Dita Fianita SHMH, disampaikan pada sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta hari Kamis 18 Oktober 2018, didakwa dengan dakwaan alternatif dalam pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Majelis hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadirin yang kami hormati, perkenankan kami selaku tim penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 September 2018 bertindak untuk dan atas nama
terdakwa Dian Hermawan, Trifuji Alam Wong Adikali. Pada kesempatan ini kami memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa dengan ini kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan nota keberatan nota eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara pidana umum. Inti daripada keberatan kita terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang pertama, jaksa salah dalam menerapkan hukum, bahwa yang harus majelis hakim ketahui bahwa dalam menerapkan pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang pada intinya menyatakan setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun, sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Penuntut umum sangatlah tidak memperhatikan peran-peran masing terdakwa dalam perbuatannya, bahwa jual beli yang harus diunsurkan dalam pasal tersebut secara nyata tidak terdapat di dalamnya karena pendonor selaku Dian Hermawan melaksanakannya dengan tujuan kemanusiaan, serta peran daripada terdakwa 2, 3 maupun 4 hanya sebagai perantara demi terwujudnya tujuan kemanusiaan tersebut, sehingga dinilai tidak tepat dalam menerapkan hukumnya. Bahwa yang harus majelis hakim ketahui bahwa dalam menerapkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tidak pidana perdagangan orang yang pada intinya menyatakan setiap orang di mana adanya penyertaan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang. Dan dalam ayat 2, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang tereksploitasi, maka akan dipidana dengan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Hal tersebut tidaklah benar berdasarkan kronologis yang terjadi sebenarnya. Terdapatnya di kelas dari terdakwa 1 dan terdakwa 2 hanya sebagai pembantu perantara pelaksana pendonoran ginjal tersebut, serta terkait dengan kepentingan terdakwa 3 maupun 4 dalam melakukan transaksi sejumlah uang 2,5 miliar untuk tujuan bisnis lainnya. Jika dilihat sesuai dengan unsur pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, terutama pada ayat 1, maka dalam hal ini penuntut umum sangatlah tidak tepat dalam menggunakan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. 2. Surat dakwaan obskur ibarat atau dakwaan kabur, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B dan ayat 3 KUHP, maka perkenan kami selaku penasihat hukum untuk menyampaikan nota keberatan atau eksepsi kami karena jaksa penuntut umum kami anggap tidak cermat, jelas dan lengkap dalam membuat surat dakwaan. Bahwa yang harus majelis hakim ketahui bahwa melakukan perbuatan dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun dan menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang sedang diketahui bahwa barang itu berbahaya bagi kesehatan atau jiwa manusia. Sifat berbahaya itu didiamkan haruslah memenuhi unsur jual beli pada umumnya oleh terdakwa Wong Dong Wong dan Dikali. Sedangkan dalam dakwaan penuntut umum sama sekali tidak menguraikan unsur memperjualbelikan atau menjual dalam pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Mengingat terdakwa Wong Dong Wong dan Dikali yang dalam hal ini sama sekali tidak memiliki barang untuk dapat melakukan jual beli organ sebagaimana yang dimaksudkan dalam dalil pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Maka sudah sepatutnya surat dakwaan jaksa penuntut umum dapat dikategorikan sebagai dakwaan yang bersifat kabur atau obskur ibarat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang ketiga, perbuatan para terdakwa adalah untuk alasan sosial, bahwa perbuatan para terdakwa memperjualbelikan organ seperti yang didalilkan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya adalah tidak benar. Para terdakwa membantu orang-orang yang membutuhkan donor organ dengan cara mencarikan pendonor yang bersedia untuk mendonorkan organnya. Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut adalah bertujuan untuk sosial, sehingga tidak tepat jika jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa perbuatan para terdakwa adalah memperjualbelikan organ. Bahwa perbuatan para terdakwa yang membantu orang-orang yang membutuhkan donor organ dengan cara mencarikan pendonor dalam hal ini dilakukan oleh prosedur seleksi yang sangat ketat. Bahwa tidak adanya unsur paksaan dalam melakukan transplantasi organ yang dilakukan oleh pendonor, bahwa para terdakwa telah mencarikan informasi terkait rumah sakit dan dokter yang dapat memfasilitasi proses pendonoran organ sehingga proses transplantasi dapat dilakukan secara lancar. Berdasarkan berbagai fakta yang telah kami uraikan di atas, maka kami penasihat hukum terdakwa Dian Hermawan, Trifuji Alam Wong dan Dika Aldi menyimpulkan bahwa nota pembelaan dan eksepsi penasihat hukum adalah permohonan berdasarkan fakta dan kebenaran. Kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi dari penasihat hukum Dian Hermawan, Trifuji Alam Wong dan Dika Aldi. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register perkara PDM 30-EMU-EP3-8-2018 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak diterima. 3. Menyatakan perkara akuo tidak dapat diperiksa lebih lanjut. 4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Dian Hermawan, Trifuji Alam Wong dan Dika Aldi. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
et aqua et bono. Demikian nota keberatan dan eksepsi kami bacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa 16 Oktober 2018 di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hormat kami, tim penasihat hukum terdakwa Sylvia Lorenza Dewi, SHMH tertanda tangan, Tita Fionita Ristianti, SHMH tertanda tangan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih pada saudara penasihat hukum. Saudara penuntut umum, bagaimana apakah ada tanggapan terkait dengan nota keberatan yang telah dibacakan penasihat hukum? Tidak Yang Mulia, kami tidak akan mengajukan nota pendapat karena kami menolak seluruh eksepsi dari penasihat hukum dan tetap pada dakwaan kami. Terima kasih Yang Mulia. Gitu. Baik, setelah mendengarkan keberatan PH dan telah memperhatikan tanggapan dari penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada dakwaan, maka majelis hakim memerlukan waktu untuk memusyawarahkan untuk membuat putusan sela. Oleh karena itu, sidang diskor 1 kali 1 jam. Majelis hakim akan menyalakan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dan untuk para hadirin dapat menyalakan ruang persidangan. Baik, sidang akan dilanjutkan. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, silakan duduk. Hadirin silakan duduk. Baik, skors dicabut. Baik, majelis hakim akan membacakan terkait dengan putusan setelah mempelajari dakwaan penuntut umum dan keberatan penasihat hukum, menimbang bahwa keberatan penasihat hukum telah berkaitan dengan substansi, maka majelis berpendapat keberatan dari penasihat hukum dinyatakan ditolak. Mengadili menolak eksepsi penasihat hukum untuk seluruhnya, menyatakan pemeriksaan dilanjutkan. Baik, agenda selanjutnya adalah pembuktian kepada saudara penuntut umum. Apakah saudara telah menyiapkan alat bukti serta saksi saudara? Belum Yang Mulia. Baik, berapa lama yang saudara butuhkan untuk Kami mempersiapkan? membutuhkan waktu 7 hari Yang Mulia. 7 hari. Bagaimana penasihat hukum? Sepakat Yang Mulia. Baik, apakah saudara juga sudah menyiapkan alat bukti serta saksi saudara? Belum Yang Mulia. Masih belum. Berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk mempersiapkan? Sama Yang Mulia 7 hari. Baik, dikarenakan kedua belah dari pihak penuntut umum maupun penasihat hukum membutuhkan waktu 7 hari, maka agenda pembuktian akan dilaksanakan 7 hari ke depan pada tanggal berapa? 26 Oktober 2018. 26 Oktober 2018. Dengan demikian juga perlu disampaikan bahwa status para terdakwa tetap ditahan. Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 10/Pitsus/2018/PNYK atas nama terdakwa Dian Hermawan, Trifuji Wongdongwong dan Dikaldi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda pada hari ini adalah pembuktian pada penuntut umum. Apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Siap Yang Mulia. Baik, pada terdakwa dipersilakan untuk duduk di sebelah saudara penasihat hukum. Baik, berapa saksi yang akan saudara hadirkan dalam persidangan pada hari ini? Kami akan menghadirkan 2 saksi fakta dan 1 ahli Yang Mulia. Baik, silakan hadirkan saksi saudara. Petugas tolong hadirkan saksi yang bernama Berliana Rosalina. Saksi telah hadir Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada petugas. Baik, pada saudara saksi sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Dalam keadaan sehat? Sehat. Baik. Berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelum saudara memberikan keterangan, hakim akan menanyakan terlebih dahulu terkait dengan identitas saudara. Dimohon saudara menyerahkan identitas saudara terlebih dahulu. Baik, saudara hanya perlu menjawab pertanyaan dari saya. Nama, Berliana Rosalina, tempat tanggal lahir, Yogyakarta 26 Februari 1975. jenis kelamin, Perempuan, alamat, Jalan Latarwangi nomor 200 Yogyakarta. agama, Islam, status perkawinan, kawin.
pekerjaan, Swasta, kewarganegaraan. Indonesia. Baik. Saudara, apakah saudara mengenal para terdakwa? Saya hanya mengetahui terdakwa saja yang mulia. Terdakwa yang mana? Semua terdakwa. Semua terdakwa. Baik. Ada hubungan darah? Tidak ada. Baik, tidak ada. Berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Iya, bersedia. Silakan saudara berdiri dan maju satu langkah, ikuti perkataan dari hakim anggota pada juru sumpah, dipersilakan. Kepada saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Baik, diingatkan saudara telah disumpah sehingga diharapkan saudara memberikan keterangan berdasarkan apa yang saudara lihat, dengar, dan saudara ketahui. Apabila tidak demikian, maka saudara dapat diancam dengan ketentuan pasal 242 ayat 1 KUHP. Apakah saudara mengerti? Iya, saya mengerti. Baik. Pada saudara saksi, apakah saudara mengerti alasan mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan pada hari ini? Iya, mengerti. Baik. Apa yang saudara ketahui dalam persidangan hari ini? Terkait dugaan jual beli organ melalui website yang mulia. Baik. Kemudian keterkaitan saudara dengan jual beli organ tersebut apa? Saya mendapat laporan terkait adanya dugaan jual beli organ itu. Baik. Pada saudara penuntut umum, silakan, apakah ada pertanyaan? Baik yang mulia, izinkan kami terlebih dahulu untuk menyerahkan barang buktinya yang mulia. Baik. Silakan pada saudara saksi ikut maju, dan pada penasihat hukum juga para terdakwa ikut maju untuk turut memeriksa. Benar ini alat buktinya? Iya, benar. Baik. Bisa dilihat ya. Baik. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Pak Dintra, silakan ambil. Silakan dilanjutkan penuntut umum. Baik yang mulia, terima kasih. Untuk saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa saudara menerima laporan terkait jual beli organ, benar? Benar. Tanggal berapa dan pukul berapa saudara menerima laporan tersebut? Pada saat itu tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 2 siang. Di mana pelapor ditawari? Melalui via pesan WhatsApp. Apakah saudara mengerti isi chatnya? Iya, saya mengerti. Siapa yang menawarkan? Atas nama Dika Aldi. Yang saudara maksud Dika Aldi ada di kursi terdakwa, benar? Iya benar, dia yang duduk di kursi nomor 4 itu. Saudara mengetahui itu Dika Aldi dari mana ya? Saya mengetahui Dika Aldi berdasarkan foto dan juga nama yang tertera dalam WhatsApp itu. Lalu apa yang saudara lakukan setelah saudara mengetahui bahwa jika Dika Aldi yang menawarkan? Setelah adanya hal tersebut, saya langsung lapor kepada kepolisian. Saudara benar mengetahui ya transaksi tersebut terjadi? Iya. Yang dilaporkan hanya Dika Aldi? Iya benar. Lalu Anda mengetahui tentang 3 terdakwa yang lain? Iya, saya mengetahui. Interupsi, yang Silakan. mulia kami ingin menunjukkan bukti pesan yang dimaksud oleh saksi. Silakan. Baik, silakan pada saudara saksi maju, penasihat hukum, dan juga ini kaitannya dengan Dika Aldi, kepada saudara Dika Aldi dipersilakan maju. Ini bukti pesannya. Lalu ini web untuk tempat menjual organ yang mulia. Baik. Benar ini alat buktinya? Benar. Ini tidak benar yang mulia, saya tidak pernah merasa berkomunikasi melalui via WhatsApp yang mulia. Baik, Jadi saya rasa ini keterangannya ada yang mulia. Baik, cukup terkait hal tersebut. Nanti saudara bisa komunikasikan dengan penasihat hukum saudara, tuangkan dalam nota pembelaan saudara. Dapat dimengerti? Baik. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Panitra? Terima kasih. Ya. Penuntut umum, silakan lanjutkan. Cukup yang mulia Cukup. dari kami. Baik. Pada penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Untuk saudara saksi, apakah Anda melihat langsung, mendengar langsung, dan ada pada kejadian pada saat itu? Saya hanya mendapat laporan terkait hal itu. Instruksi yang Siang mulia. ya.
penasihat hukum dulu, silakan. Terima kasih yang mulia. Untuk panitera, tolong catatkan bahwa saudara saksi ini tidak melihat langsung, mendengar langsung, dan ada pada kejadian pada saat itu yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik, penuntut umum. Begini yang mulia, sepertinya saudara penasihat hukum ini sangat keliru sekali karena di sini fakta yang dinamakan saksi fakta ini adalah fakta menerima laporan, bukan sebagaimana yang saudara penasihat hukum maksudkan. Terima Interupsi kasih yang mulia. Baik, cukup. Pada saudara penasihat hukum, apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan tuangkan dalam nota pembelaan saudara. Dapat dimengerti? Baik, silakan dilanjutkan. Baik, untuk saudara saksi, tadi Anda menjelaskan bahwasanya terdapat foto profil di WhatsApp, terdapat foto profil dari Dika Aldi. Bagaimana Anda bisa yakin bahwasanya akun tersebut adalah akun milik Dika Aldi dan bukan orang lain yang menggunakan foto dari Dika Aldi? Iya benar memang itu. Sebentar, mohon ditahan. Pada terdakwa, mohon ikuti persidangan dengan baik, jangan berbicara sendiri. Dapat dimengerti? Baik, dapat saudara lanjutkan. Baik. Iya, saya mengetahui benar bahwa itu Dika Aldi. Ketika saya diperiksa di kepolisian, di mana saya sudah memeriksa dan memverifikasi itu Dika Aldi. Dan saya juga langsung bertemu dengan Dika Aldi. Seperti itu. Lalu saudara saksi, Anda tadi juga membicarakan mengenai adanya penawaran terhadap transplantasi ginjal atau organ. Apakah transplantasi itu benar-benar terjadi? Iya, benar terjadi. Artinya di sini Anda mengetahui bahwasanya transplantasi organ tersebut benar-benar terjadi atau tidaknya? Iya, saya mengetahui. Baik, cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Hakim anggota, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mulia. Baik. Ada ketua. Baik, silakan. Baik, saudara saksi, mengapa saudara hanya melaporkan orang-orang yang saudara sebutkan tadi? Iya, karena yang melapor pada LSM kami adalah pihak yang sudah saya jelaskan. Siapa yang melapor kepada saudara? Untuk identitasnya mereka tidak ingin diketahui yang mulia. Kepada saudara saksi, untuk kepentingan persidangan, saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam persidangan ini. Saya ulangi sekali lagi, siapa yang melapor kepada saudara terkait kasus jual beli organ ini? Baik, atas nama Joko, Subagio, dan Slamet yang mereka tinggal di daerah Sukoharjo. Cukup, ketua. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Cukup, ketua. Cukup, baik. Pada saudara terdakwa, Dian Hermawan, bagaimana atas keterangan saudara saksi? Apakah ada tanggapan? Tidak yang mulia. Baik, pada saudara terdakwa kedua, apakah ada tanggapan? Any respon? Tidak ada. Saudara terdakwa ketiga, bagaimana, ada tanggapan? Any respon? Tidak yang Baik, mulia. saudara terdakwa empat, bagaimana, ada tanggapan? Ada yang mulia. Silakan. Mohon izin yang mulia, bahwasanya saya tidak pernah merekomendasikan atau menawarkan kepada kelima orang yang dimaksud oleh saudara saksi ini yang mulia. Saya rasa saudara saksi ini mengada-ngada fakta yang mulia. Dan saya rasa bahwasanya Femi yang menjuruskan saya yang mulia. Interupsi yang mulia. Silakan. Sepertinya saudara terdakwa Dika Aldi ini justru yang mengada-ngada karena apa yang saudara jelaskan yang Interupsi yang menyatakan mulia. tanggapannya ini tidak sesuai dengan BAP-nya sehingga Interupsi apa yang yang mulia. dinyatakan dalam Sebentar. BAP itu telah sesuai dengan saksi fakta ini yang mulia. Baik, Terima kasih. cukup. Saya kira terkait hal tersebut nanti saudara bisa komunikasikan kembali pada penasihat hukum saudara, tuangkan dalam nota pembelaan saudara. Mengerti? Nanti akan majelis hakim pertimbangkan. Baik, silakan dilanjutkan. Oh, sudah cukup ya pertanyaannya. Baik. Pada saudara saksi, terima kasih atas keterangan saudara. Apabila majelis hakim membutuhkan keterangan saudara lagi, maka majelis hakim akan memanggil saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Baik, saudara dapat meninggalkan ruang persidangan. Terlebih dahulu ambil identitas saudara. Baik. Baik, penuntut umum, apakah ada lagi yang akan dihadirkan? Ada yang mulia. Silakan. Kepada petugas, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Saksi telah hadir yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, pada saudara saksi, saudara siap mengikuti persidangan hari ini? Saudara dalam keadaan sehat? Sehat. Baik. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelum saudara memberikan keterangan, majelis hakim ketua akan menanyakan terkait identitas saudara. Dimohon saudara menyerahkan identitas saudara terlebih dahulu. Baik, saudara hanya perlu menjawab pertanyaan dari saya. Nama lengkap, Dr. Nanda Pratama, SPP DKKA, tempat tanggal lahir, Sleman,
22 Februari 1975. Jenis kelamin? Laki-laki. Alamat? Jalan Bungo Jumbo nomor 112. Agama? Islam. Status perkawinan? Kawin. Pekerjaan? Dokter. Kewarganegaraan? Indonesia. Baik. Saudara, apakah saudara mengenal para terdakwa? Iya, saya mengenal. Terdakwa yang mana? Seluruh terdakwa. Baik, berarti saudara mengetahui ya? Iya. Ada hubungan darah? Tidak. Baik, tidak ada. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Silakan saudara berdiri, maju satu langkah, ikuti perkataan dari hakim anggota pada juru sumpah, dipersilakan. Kepada saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih pada hakim anggota dan juru sumpah. Saudara, diingatkan bahwa saudara telah disumpah, sehingga diharapkan saudara memberikan keterangan berdasarkan apa yang saudara lihat, dengar, dan saudara ketahui. Apabila tidak demikian, maka saudara dapat diancam dengan ketentuan pidana pasal 242 ayat 1 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti. Baik. Kepada saudara saksi, apakah saudara tahu mengapa alasan saudara dihadirkan dalam persidangan pada hari ini? Iya. Baik. Apa yang saudara ketahui? Terkait dengan jual beli organ. Baik, jual beli organ. Kemudian keterkaitan saudara dengan dugaan jual beli organ tersebut apa? Saya adalah tim medis yang melakukan operasi transplantasi ginjal Operasi kepada siapa? terhadap Dian Hermawan. Dian Hermawan. Baik. Pada penuntut umum, dapat melanjutkan, silakan, ada pertanyaan yang ingin diajukan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudara Dr. Nanda, saudara tadi mengatakan bahwa saudara mengenal para terdakwa. Jelaskan bagaimana bisa saudara mengenal para terdakwa. Ya, jadi Wong Dowong adalah teman lama saya. Kemudian pada suatu hari, Wong Dowong datang ke rumah sakit Adinata di tempat saya bekerja. Dan terkait dengan itu ada satu pertanyaan, yaitu terkait dengan operasi transplantasi ginjal. Setelah itu pada tanggal 27 Maret tahun 2017, saya diundang makan siang di rumah makan Cafe House, di mana saya bertemu dengan dua orang, yaitu Dika Ali dan Dian Hermawan. Dan kami dibuatkan grup WhatsApp seperti itu. Izin yang mulia, sebelum kami melanjutkan, kami akan menunjukkan barang bukti terlebih dahulu. Silakan. Pada saudara saksi, silakan ikut maju. Penasihat hukum dan juga terdakwa, silakan. Ini barang bukti untuk operasi transplantasi pada waktu itu. Benar ini yang digunakan? Iya, benar. Jelas ya? Baik, silakan kembali tempat masing-masing. Panitra, silakan dibawa. Terima kasih, Mas. Silakan dilanjutkan penuntut umum. Baik, yang mulia, terima kasih. Sebagaimana yang telah saudara jelaskan tadi, apakah pertemuan tersebut hanya sekedar makan siang biasa atau ada sesuatu yang harus dibicarakan sampai harus mengundang seseorang yang sebelumnya belum dikenal? Ya, dikarenakan saya selaku dokter, maka saya diminta tolong oleh Wong Dowong untuk melakukan operasi transplantasi ginjal. Transplantasi untuk siapa? Untuk Dian Hermawan. Atas rekomendasi Wong Dowong berarti ya? Betul sekali. Untuk pendonornya juga atas rekomendasi Wong Dowong, resipiennya juga? Untuk pendonor memang dari Wong Dowong, sedangkan resipien dari Dian Hermawan. Apakah setelah pertemuan pertama tadi saudara bertemu kembali dengan saudara Dika Aldi dan Wong Dowong? Saya yang bertemu dengan Dika Aldi dan Hermawan di rumah sakit Adinata. Untuk persiapan operasi betul ya? Betul sekali. Pada tanggal berapa operasinya? Pada tanggal 13 Agustus tahun 2018. Baik. Cukup yang mulia dari kami. Baik. Dan izinkan kami untuk menyerahkan screenshotan yang telah dimaksudkan oleh saudara saksi. Oh, oke, baik. Baik, pada saudara saksi, silakan maju. Penasihat hukum dan terdakwa. Screenshot apa ini? Ini screenshot grup yang dimaksud oleh saksi. Ini Baik. rekomendasi dari Dian dan ini Wong Dowong. Benar ini, saudara saksi? Ya, benar. Pada terdakwa benar ya? Tidak, yang mulia. Saya tidak pernah merasa bahwasanya ada chat grup atau via chat Tapi di personal yang situ mulia. tertera wajah dan nama saudara. Mungkin itu dapat dipalsukan. Baik, cukup. Terkait hal tersebut nanti akan menjadi pertimbangan hakim. Apabila ada tanggapan, saudara terdakwa melalui penasihat hukumnya tuangkan dalam pledoi. Baik, yang Mengerti? Baik. Silakan balik tempat masing-masing, Panitra. Terima kasih, Yang Mulia. Baik. Lanjutkan.
Cukup Yang Mulia. Baik, cukup. Terima kasih. Penuntut umum. Penasihat hukum bagaimana? Ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Untuk saudara saksi, terkait dengan grup WhatsApp yang Anda jelaskan tadi, apakah di dalamnya terdapat terdakwa Trifuji? Tidak. Lalu apakah di dalam grup WhatsApp tersebut membahas mengenai transplantasi ginjal? Tidak sama sekali. Lalu mengenai apa pembahasan di dalam grup WhatsApp tersebut? Ya, hanya pertemuan biasa saja, tidak lebih dari itu. Untuk saudara saksi, tadi ada menjelaskan bahwasanya resipien merupakan rekomendasi dari pendonor. Apakah Anda menyetujui atas hal tersebut? Ya, Atas dasar apa Anda menyetujuinya? atas dasar perlengkapan administrasi yang telah dilakukan, kemudian hasil medis yang telah dilakukan, dan tidak menyimpang dari SOP yang berlaku di rumah sakit. Lantas apakah operasi tersebut berjalan dengan baik? Ya, Berarti dalam hal ini operasi tersebut telah sesuai dengan standar operasional prosedur ya? betul sekali. Baik, terima kasih. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum. Hakim anggota ada pertanyaan? Hakim anggota 1. Ada ketua. Silakan. Baik, saudara tadi mengatakan bahwa operasi transplantasi ini berasal dari rekomendasi, benar ya? Ya, Apakah bisa operasi transplantasi ini berasal dari rekomendasi, bukan dari tingkat keparahan pasien? ya, itu bisa saja selama dilakukan secara administrasi yang benar, kemudian kita lakukan cek medis, dan hal itu dilakukan selama tidak menyimpang dari SOP yang berlaku di rumah sakit. Berarti diperbolehkan ya dari rekomendasi? Betul sekali. Cukup ketua. Baik, cukup. Ada pertanyaan? Cukup ketua. Baik, cukup. Baik, pada saudara Dian Hermawan, terdakwa 1 bagaimana atas keterangan saudara saksi, ada tanggapan? Ada Yang Mulia. Silakan. Jadi begini, bahwasanya apa yang dinyatakan oleh saudara saksi ini tidak sesuai dengan fakta yang ada Yang Mulia. Bahwasanya saya tidak pernah merekomendasikan resiko pada saudara saksi ini Yang Mulia. Pada waktu itu saya hanya datang di rumah sakit atas saran dari DKLQ untuk menjalani operasi transplantasi ginjal dan baru mengetahui resiko setelah operasi selesai. Kemudian saya bertemu dengan orang tua respen yaitu Pak Trifuji ini Yang Mulia. Terima kasih, mohon pertimbangannya Yang Mulia. Patut yang diketahui yang mulai bahwasannya yang merekomendasikan adalah DKLD seperti itu. Saya tidak pernah merekomendasikan atas saudara Dian kepada dokter Nanda Yang Mulia. Baik, baik, cukup. Saya kira cukup terkait hal tersebut. Apabila ada tanggapan dari terdakwa, silakan sekali lagi komunikasikan dengan penasihat hukum, tuangkan dalam pledoi saudara. Dapat dimengerti, nanti akan majelis hakim pertimbangkan. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah. Untuk terdakwa kedua, bagaimana? Apakah ada tanggapan? Any respon? Tidak. Terdakwa 3 ada tanggapan? Any respon? Tidak. Terdakwa 4 bagaimana? Cukup. Baik. Pada saudara saksi, terima kasih atas keterangan saudara. Apabila majelis hakim memerlukan keterangan saudara kembali, maka majelis hakim akan memanggil saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Baik, saudara dapat meninggalkan ruangan. Terlebih dahulu ambil identitas saudara. Baik, penuntut umum, apakah ada lagi yang akan dihadirkan? Untuk saksi fakta cukup Yang Mulia, tapi kami menghadirkan 1 ahli. Baik. Silakan hadirkan ahli saudara. Petugas sidang, tolong hadirkan ahli. Di ruang persidangan. Ahli telah hadir yang mulia. Baik, terima kasih saudara petugas. Baik, pada saudara ahli, siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Dalam keadaan sehat? Siap yang mulia. Baik, saudara sebagai ahli akan menjelaskan mengenai apa? Saya akan menjelaskan mengenai analisa digital forensik terkait dugaan pelanggaran pidana yang terjadi dalam persidangan hari ini. Baik. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara akan ditanyakan terkait dengan identitas. Serahkan identitas saudara serta CV saudara pada majelis hakim. Baik, saudara akan saya tanyakan terkait dengan identitas saudara. Saudara hanya perlu menjawab nama lengkap. Muhammad Dina Basir Rahman, SH, STI, MH, MTI. Tempat tanggal lahir. Surabaya, 20 Maret 1965. Jenis kelamin. Laki-laki. Alamat. Jalan Kapasari nomor 100, Umbul Harjo, Yogyakarta. Agama. Islam. Status perkawinan. Kawin. Pekerjaan. Analis forensik digital. Kewarganegaraan. Indonesia. Baik. Saudara, apakah saudara mengenal para terdakwa? Tidak yang mulia. Saudara mengetahui terdakwa? Tidak yang mulia. Ada hubungan darah? Tidak sama sekali. Tidak. Baik.
Baik, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan saudara berdiri, maju satu langkah, ikuti perkataan dari hakim anggota pada juru sumpah, dipersilakan. Baik, silakan hakim anggota. Baik, kepada saudara ahli, silakan ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Ya Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli dalam perkara ini bahwa saya sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya. menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Baik, perlu diingatkan, saudara sudah disumpah sehingga diharapkan saudara memberikan keterangan berdasarkan ilmu pengetahuan saudara dengan sebenar-benarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. Apabila tidak demikian, maka saudara dapat diancam dengan ketentuan pasal 242 ayat 1 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik. Baik, pada saudara penuntut umum, saudara dapat mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Sebelumnya, mohon tunjukkan web yang bernama kotifo.org. Baik, Panitra. Baik, di sini adalah web dari pelapor yang diduga web tersebut ilegal. Apakah hanya dengan melihat web tersebut, saudara dapat mengetahui legal atau tidaknya web tersebut? Baik. Begitupun juga dengan kegiatannya. Baik. Silakan, Pak. Baik, ciri dari suatu situs ilegal sendiri adalah situs ini tidak bisa diakses menggunakan aplikasi browser pada umumnya, seperti Google Chrome ataupun Mozilla Firefox, tetapi menggunakan salah satu aplikasi browser khusus yang bernama Tor Browser dengan dibantu VPN. Karena situs semacam ini biasanya digunakan oleh seseorang ataupun instansi sebagai alat untuk melakukan perbuatan melanggar hukum, seperti perbuatan yang berbau hal pornografi, jual beli senjata api ilegal ataupun perbuatan melanggar hukum lainnya. Dan pada dasarnya, situs ini tidak akan dimudahkan oleh si pemilik untuk bisa diakses oleh masyarakat luas, terkecuali terdapat hubungan tertentu antara si pemilik situs dengan orang-orang tertentu. Seperti itu. Instruksi yang mulia. Ya, silakan. Izinkan kami memberikan hasil penyidikan forensik digital kepada saudara ahli untuk dibacakan. Silakan. Panitra, silakan diambil. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih yang mulia. Silakan saudara cermati dan saudara ahli tolong jelaskan kepada kami apakah proses forensik digital yang dilakukan oleh penyidik tersebut telah sesuai dengan yang saudara jelaskan tadi dan menemukan fakta bahwa benar kegiatan yang dilakukan web tersebut adalah ilegal. Baik, terkait proses saya nilai sudah benar karena hasil ini telah dikeluarkan secara sah dari pusat laboratorium forensik. Dan di sini saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja bahwa kita semua di sini bisa melihat bahwa di dalam situs tersebut terdapat gambar berupa organ manusia yang juga tertera harga di dalamnya. Saya menduga bahwa situs ini dipergunakan untuk melakukan perbuatan jual beli organ manusia. Dan apabila benar terbukti adanya terdapat motif untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual organ manusia, maka si pelaku diduga keras telah melanggar ketentuan pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa organ manusia dilarang untuk dikomersialkan dengan alasan dalih apapun. Dan si pelaku dapat dikenakan sanksi yang tertera dalam pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Seperti itu. Cukup yang mulia dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih kepada penuntut umum. Pada saudara saksi, mic-nya lebih didekatkan lagi supaya terdengar suaranya. Baik, terima kasih. Penasihat hukum, silakan dilanjutkan. Terima Ada kasih, pertanyaan? Yang mulia. Silakan. Untuk saudara ahli, setelah mengetahui web tersebut ilegal, bagaimana cara penyidik mengetahui ada transaksi ilegal di dalamnya? Baik, terkait hal tersebut kita bisa menggunakan aplikasi yang bernama Webpack Machine. Aplikasi ini nanti akan menampilkan sebuah arsip yang berisi riwayat aktivitas dari suatu situs. Untuk bisa mengetahui adanya bukti transaksi, harus didasari dengan niat si pemilik situs mengupload bukti transaksi jual belinya ke dalam situs tersebut. Apabila benar adanya, maka saya di sini bisa menilai bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak wajar. Seperti itu. Lalu apakah aplikasi Webpack Machine tadi yang Anda jelaskan bisa diakses oleh pengguna umum? Pada dasarnya bisa, tetapi dalam Integrated Criminal Justice System, baik penyidik maupun jaksa penuntut umum pasti akan membutuhkan seorang ahli untuk bisa menganalisa alat bukti yang berbau digital, yang mana nantinya keterangannya akan dipergunakan oleh majelis hakim sebagai dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara benar, bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Seperti itu.
Baik, lalu saudara, bagaimana cara Anda mengukur ketidakwajaran yang Anda maksudkan tadi? Baik, untuk mengukur hal tersebut kita bisa melihat dari objek yang diperjualbelikan. Apabila objek tersebut dilarang keras oleh undang-undang untuk dikomersilkan, maka itu sudah termasuk perbuatan yang tidak wajar dan sepatutnya tidak dilakukan, karena itu sudah termasuk perbuatan yang melanggar hukum. Seperti itu. Lantas bagaimana cara Anda mengetahui atau selaku penyidik mengetahui web ilegal tersebut terdapat kegiatan aktif yang benar-benar dilakukan dan web tersebut dibuat bukan hanya untuk tujuan fiktif belaka? Baik, terkait hal tersebut kita bisa mengeceknya melalui situs yang bernama Wordkis. Situs ini nanti akan menampilkan sebuah metadata yang berisi nama pemilik web, kapan web itu dibuat dan kapan terakhir web itu digunakan. Seperti itu. Baik, cukup yang mulia. Baik, cukup. Hakim anggota, ada pertanyaan? Cukup Ketua. Cukup. Baik, pada saudara saksi, saya ada pertanyaan terkait dengan Webex Maxim tadi yang saudara bicarakan, benar? Benar. Itu apakah sama halnya dengan VPN seperti yang tertuang dalam aplikasi-aplikasi lain yang dijual di aplikasi-aplikasi lain? Baik, sebenarnya WebEx ini adalah aplikasi utama dan VPN ini adalah sebuah aplikasi pembantu yang mulia. Jadi saling terkait untuk kita bisa membuka suatu situs yang diduga ilegal tersebut. Baik. Kemudian Webex Maxim tersebut apakah tertaut dengan jaringan internet? Benar yang mulia. Benar, berarti dapat dilacak begitu? Benar. Benar, baik. Ada lagi? Cukup, Ketua. Cukup, baik. Baik, terima kasih atas keterangan saudara ahli. Apabila majelis hakim membutuhkan keterangan saudara, maka saudara akan dipanggil kembali ke dalam ruang persidangan. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Saudara dapat meninggalkan ruang persidangan. Terlebih dahulu ambil identitas saudara. Untuk CV, saya bawa. Panitra. Baik, penuntut umum ada lagi ahli yang akan dihadirkan? Cukup yang mulia dari kami. Cukup, baik. Dari penuntut umum cukup. Penasihat hukum, apakah ada saksi yang akan dihadirkan? Ada yang mulia, kami Baik. akan menghadirkan satu orang saksi. Baik, silakan dihadirkan. Tugas tolong hadirkan saksi yang bernama Anastasia Pramita Eskepnes. Baik, terima kasih petugas. Baik, saudara saksi, saudara siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Dalam keadaan sehat? Sehat. Baik. Berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelum saudara memberikan keterangan, hakim akan menanyakan terkait dengan identitas saudara. Saudara dapat menyerahkan identitas saudara kepada hakim ketua. Baik, saudara hanya perlu menjawab pertanyaan dari saya. Nama lengkap, Anastasia Pramita Eskepnes, tempat tanggal lahir, Sleman 26 Februari 1975, jenis kelamin, perempuan, alamat, Jalan Bunga Jumpo nomor 150, agama, Buddha, status perkawinan, kawin, pekerjaan, perawat, kewarganegaraan. Indonesia. Baik. Saudara, apakah saudara mengenal para terdakwa? Ya, saya mengetahui terdakwa sebatas pasien yang mulia. Mengetahui. Terdakwa yang mana? 3 orang terdakwa. Baik. Apakah ada hubungan darah? Tidak ada. Tidak ada. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Saudara dapat berdiri, maju satu langkah, ikuti perkataan dari hakim anggota. Baik, kepada saudara saksi silakan merangkapkan kedua telapak saudara dan ikuti perkataan saya. Demi Sang Hyang Adi Buddha, Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya berjanji saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik, pada saudara saksi, saudara mengerti mengapa alasan saudara dihadirkan dalam persidangan hari ini? Iya, saya mengerti. Apa yang saudara ketahui? Dalam perkara dugaan jual beli organ yang mulia. Baik, apakah saudara ada keterkaitan dengan dugaan jual beli organ tersebut? Tidak ada. Tidak ada. Baik, pada saudara penasihat hukum, saudara ada pertanyaan? Ada yang mulia. Dapat dilanjutkan? Terima kasih yang mulia. Untuk saudara saksi, pada bagian apa Anda bekerja di Rumah Sakit Adinata? Iya, saya adalah perawat yang bekerja untuk mengurusi berkas terkait keperluan pendonor dan juga resipien yang akan melakukan transplantasi di Rumah Sakit Adinata. Apakah benar Anda yang mengurusi dokumen dari resipien dan Dian Hermawan pada saat sebelum melakukan transplantasi ginjal? Iya, benar. Apakah dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan standar operasional yang ada di Rumah Sakit Adinata?
Untuk dokumen Dian Hermawan sudah sesuai dengan SOP Rumah Sakit Haji. Baik, untuk saudara saksi, apakah pada saat pengisian dokumen sebelum dilakukannya operasi Anda melihat bahwasannya Dian Hermawan melaksanakan transportasi tersebut dengan adanya paksaan? Tidak ada sama sekali. Bagaimana Anda mengetahui hal tersebut? Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat Dian. Surat pernyataan tersebut dibuat oleh siapa dan untuk siapa? Dibuat oleh Dian Hermawan untuk keperluan rumah sakit. Interupsi yang mulia. Silakan. Izinkan kami untuk menunjukkan bukti yang dimaksudkan oleh saudara saksi. Baik, silakan. Dan saudara saksi, silakan maju. Penuntut umum, silakan maju turut memeriksa saudara terdakwa. Ini kaitannya dengan siapa? Kaitannya dengan Dian Hermawan. Baik, untuk saudara Dian Hermawan saja. Silakan yang lainnya kembali ke tempat terdakwa. Benar? Iya benar, ini adalah surat pernyataan yang dibuat Dian Hermawan. Baik. Ya benar yang mulia. Baik. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ada saudara panitera, silakan diambil. Silakan dilanjutkan penasihat hukum. Dari kami cukup yang mulia. Cukup? Baik. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih. Untuk saudara saksi, bagaimana bisa saudara mengatakan bahwa terdakwa Dian Hermawan tidak terpaksa untuk mendonorkan ginjalnya hanya dengan surat pernyataan tersebut? Menurut saya berdasarkan surat pernyataan itu sudah jelas menunjukkan bahwa Dian Hermawan memang secara ikhlas untuk melakukan donor transplantasi itu. Lalu bagaimana dengan imbalan yang diterima Dian di belakangnya? Menurut saya tidak ada imbalan yang diterima oleh Dian seperti itu. Interupsi yang mulia. Interupsi yang mulia. Baik, silakan penuntut umum terlebih dahulu. Dari tadi saudara saksi fakta ini menerangkan apa yang menjadi pendapat maupun rekaan saudara yang mulia, sehingga berdasarkan pasal 185 ayat 5 KUHP, baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi yang mulia, sehingga keterangan saudara saksi ini bukan merupakan keterangan saksi. Terima kasih yang mulia, silakan pertimbangan. Penasihat hukum. Ya, yang mulia perlu diketahui bahwasanya jaksa penuntut umum dalam hal ini pertanyaannya terlalu mengintimidasi saksi yang mulia, dan nampaknya di sini jaksa penuntut umum telah salah dalam menyimpulkan kewenangan dari saksi ini. Perlu diketahui saksi ini menjelaskan mengenai fakta, bukan ahli yang bisa melihat atau membaca pikiran orang lain. Ya jelas dari surat pernyataan itu bahwasanya di sini jelas tidak adanya transaksi jual beli organ yang dimaksudkan tadi. Cukup, saudara penasihat hukum. Terkait hal tersebut nanti akan majelis hakim pertimbangkan. Dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, silakan dilanjutkan, saudara penuntut umum. Cukup dari kami yang mulia. Cukup, baik. Hakim anggota ada pertanyaan? Ada ketua. Baik, silakan. Kepada saksi, apakah saudara turut serta dalam operasi transplantasi tersebut? Tidak. Lalu apakah ada dokumen lain yang menunjukkan keikhlasan para terdakwa? Tidak ada, hanya ada surat pernyataan saja. Cukup ketua. Cukup. Ada pertanyaan? Cukup. Baik, pada saudara terdakwa Dian Hermawan bagaimana? Ada tanggapan terkait keterangan saksi? Pernyataan dari saudara saksi sudah sesuai dengan fakta yang ada yang mulia. Baik. Untuk terdakwa kedua bagaimana? Ada tanggapan? Any respon? Tidak. Terdakwa ketiga bagaimana? Ada tanggapan? Any respon? Tidak. Terdakwa keempat bagaimana? Ada tanggapan? Tidak yang mulia. Baik, tidak. Baik, pada saudara saksi, terima kasih atas keterangan saudara. Apabila majelis hakim membutuhkan keterangan saudara, maka saudara akan dipanggil kembali ke dalam ruang persidangan. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, saudara dapat meninggalkan ruang persidangan. Terlebih dahulu ambil identitas saudara. Baik, pada saudara penasihat hukum, apakah ada lagi yang akan dihadirkan? Dari kami cukup yang mulia. Baik. Baik, dikarenakan pemeriksaan saksi telah selesai, maka agenda selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Keterangan dari para terdakwa yang akan dilaksanakan 3 hari ke depan pada tanggal berapa, Penitra? 29 Oktober 2018. 29 Oktober 2018. Dengan demikian juga perlu disampaikan bahwa status para terdakwa adalah tetap ditahan. Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 10-Pitsus-2018-PNYK atas nama terdakwa Dian Hermawan, Trifuji Wongdongwong dan Dika Aldi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda hari ini adalah keterangan dari para terdakwa. Pada para terdakwa dipersilakan duduk di kursi tengah, begitu pula penerjemah. Silakan.
Baik, untuk terdakwa 1, Hakim anggota apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Ketua. Kepada terdakwa Dian Hermawan, apakah benar saudara yang mendonorkan ginjal saudara? Benar Yang Mulia. Lalu apakah benar pada tanggal 6 Agustus 2018 saudara melakukan transplantasi tersebut? Benar Yang Mulia. Di rumah sakit mana? Di Rumah Sakit Adinata, Ditangani oleh dokter siapa? ditangani oleh Dr. Nanda. Lalu apakah saudara tahu dan mengenal resipien yang menerima ginjal saudara? Untuk resipien saya baru mengenal resipien setelah operasi selesai Yang Mulia. Siapa yang menerima tersebut? Anak dari Pak Trifuji Sakura Yuko. Cukup, Ketua. Cukup. Baik, ada pertanyaan? Cukup. Baik, penuntut umum dipersilakan, ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih. Kepada saudara terdakwa Dian Hermawan pada tanggal 15 Februari 2018, saudara bertemu dengan saudara Rizky Aldi di Cafe House, benar ya? Untuk tanggalnya saya tidak begitu ingat, tapi memang benar pada bulan Februari saya bertemu dengan Dika Aldi di Cafe House. Apakah terdakwa Dika Aldi menawarkan pelunasan hutang terhadap saudara dengan pendonoran ginjal saudara ya? Iya, pada waktu itu Dika Aldi bertemu dengan saya di rumah saya. Dia bercerita bahasanya ada seorang resipien yang sedang membutuhkan donor ginjal dan memberikan penawaran jika saya bersedia mendonorkan ginjal saya, hutang saya akan dianggap lunas. Lalu saudara menerimanya? Iya, Mengapa? karena tidak ada pilihan lain lagi yang dapat saya lakukan untuk melunasi hutang saya pada Dika Aldi, dan sebagai balas budi saya terhadap Dika Aldi yang sudah memberitakan hutang saya kepada saya, dan saya menerima tawaran tersebut dengan sukarela. Saya tegaskan sukarela di sini artinya tidak mendapat imbalan apapun ya, artinya saudara hutangnya belum lunas ya? Karena menurut saya arti dari sukarela tersebut saya tidak terpaksa atas pendonoran tersebut, dan Dika Aldi juga tidak memaksa saya. Gitu ya? Cukup yang mulia. Baik, terima kasih saudara penuntut umum. Penasihat hukum, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, untuk saudara terdakwa, sebenarnya tujuan utama Anda untuk melakukan donor ginjal tersebut apa ya? Untuk tujuan utama, saya merasa kasihan terhadap resipien yang dikatakan oleh saudara Dika Aldi ini, dan saya merasa kasihan sehingga saya menerima tawaran tersebut secara sukarela. Kemudian, apakah niat saudara mendonorkan ginjal Anda itu atas kemauan diri Anda sendiri atau ada tawaran dari Dika Aldi? Atas kemauan saya sendiri dan informasi dari Dika Aldi. Apakah Anda sudah mengetahui resiko jika Anda melakukan donor ginjal tersebut? Untuk resiko saya hanya diberitahu oleh Dika Aldi bahasanya hidup dengan satu ginjal tidak ada pengaruh lebih bagi hidup saya. Berarti benar ya, di sini Anda melakukannya tidak adanya paksaan, dengan sukarela, dan tidak adanya imbalan sama sekali. Benar, tanpa paksaan. Baik, cukup yang mulia. Baik, cukup. Terima kasih. Kemudian untuk terdakwa kedua, bagaimana? Hakim anggota ada yang mau ditanyakan? Ada, Ketua. Silakan. Kepada terdakwa Trifuji Alam, apakah benar saudara melakukan pembelian ginjal tersebut melalui website kativo.orion? Is it true you bought your website kativo.orion? That is not true. I don't know about that site. Saya tidak tahu dan itu tidak benar. Lalu melalui apa saudara melakukan transaksi tersebut? Then where you bought the kidney? I meet directly with Dian Hermawan as the owner of kidney. Saya bertemu secara langsung dengan Dian Hermawan yang memiliki ginjal tersebut. Kapan transaksi tersebut? When? Around August 5, 2018. Sekitar tanggal 5 Agustus 2018. Lalu apakah benar saudara memberikan uang sebesar 1 miliar kepada Wong Dong-wong? Is it true you give 1 billion rupiah to Wong Dong-wong? Yes. Iya. Untuk apa uang tersebut? For what? That money is my promise to Wong Dong-wong when he helped me to develop a culinary business startup. Uang tersebut adalah janji saya kepada Wong Dong-wong. Saya akan membantunya untuk merintis usaha bisnis kulinernya. Cukup, Ketua. Cukup. Ada pertanyaan? Baik. Penuntut umum, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih. Untuk saudara terdakwa, operasi transplantasi ini dilakukan oleh siapa? Untuk siapa? Maaf. This operation for who? This operation is for my daughter who has kidney disease. Operasi transplantasi ini untuk anak perempuan saya yang sedang sakit ginjal. Anda berkeluarga negaraan Jepang? Are you Japanese? Yes, I'm Japanese. Ya, saya berkeluarga negaraan Jepang. Lalu mengapa saudara terdakwa memilih untuk melakukan operasi transplantasi ini di Indonesia? Sedangkan kita ketahui bahwa teknologi di Jepang sangat lebih canggih daripada Indonesia. The fact the technology in Japan more
expensive than Indonesia. Why you choose Indonesia to do this transplant? I choose Indonesia because I have lived here a long time and my wife is Indonesian. When I consult, the doctor said there was a greater chance of getting an appropriate donor. Karena saya sudah lama tinggal di sini dan istri saya berkeluarga negara Indonesia, dan ketika saya berkonsultasi dengan dokter mengatakan bahwa kemungkinan lebih besar bila saya mencari ginjal di sini. Dokter siapa yang merekomendasikan dan mengatakan hal seperti itu? Who the doctor? Dr. Nanda. Dr. Nanda. Cukup yang mulia dari kami. Baik, terima kasih penuntut umum. Penasihat hukum ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Untuk Saudara Trifuji, apakah benar bahwa saudara mengetahui transplantasi ini berdasarkan informasi organisasi dari organisasi dari organisasi donor ginjal Adinata Transplantation Organization? Is it true you know this transplant operation besides information about Adinata Transplantation Organization? Yes, because I'm looking for suitable kidney donor is very difficult. So I also register my child to become a recipient in various transplant organization in Indonesia and Japan. Ya benar, karena saya kesulitan untuk mencari ginjal yang sesuai, maka dari itu saya mendaftarkan untuk ke berbagai organisasi di Indonesia maupun di Jepang. Bila sewaktu-waktu ada ginjal yang sesuai, maka akan langsung dilakukan operasi tersebut. Terima kasih. Cukup dari kami. Baik, terima kasih penasihat hukum. Untuk terdakwa ketiga, hakim anggota ada yang mau ditanyakan? Ada, Ketua. Silakan. Baik, kepada terdakwa ketiga, benar saudara yang memerintah terdakwa Dika Aldi untuk mencari seorang pendonor organ? This is true. You ordered Dika Aldi to looking for a donor. No, that is not true because I never forced him to help me. Itu tidak benar karena saya tidak pernah memaksa dia untuk melakukan hal tersebut. Berarti saudara bukan yang menyuruh ya? That's right, you know order? No, Tidak. Sejak kapan saudara terdakwa mengenal saksi Dr. Nanda? Since when you know Dr. Nanda? since in university. Ketika saya di universitas. Berarti saudara juga seorang dokter seperti Dr. Nanda? Are you a doctor like Dr. Nanda? No, I'm not a doctor. Tidak, saya bukan seorang dokter. Cukup, Ketua. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Cukup. Cukup. Penuntut umum ada yang mau ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Kepada saudara terdakwa Mundowo, sebenarnya apa kepentingan saudara mendatangi negara Indonesia pada tahun 2016? What you propose to come in Indonesia? I just on my vacation in that time. Saya hanya seorang turis yang berjalan-jalan. Berdasarkan tangkapan layar yang kami peroleh dari grup WhatsApp grup yang bernama Cuerpo, yang mana saudara terdakwa lah yang menjadi admin. Sehingga apa sebenarnya arti dari Cuerpo ini dan apakah silakan jawab dulu. Apakah artinya? You know about WhatsApp group and you are admin that group. That is group is Cuerpo. What about Cuerpo you know? Cuerpo, that is it's my culinary business name in Indonesia. Cuerpo adalah nama unik yang saya pilih untuk bisnis kuliner saya. Bukankah Cuerpo ini seperti nama mafia terbesar di Singapura ya? Mafia jual beli organ? Cuerpo is biggest criminal in Singapore. I don't know if that a name of some organization legal or illegal in Singapore because I just want a unique name for my business. Saya tidak tahu mengenai nama itu sebagai ilegal ataupun organisasi ilegal. Saya hanya memilih nama itu karena nama itu unik. Lalu jika tujuan saudara untuk vacation, untuk apa saudara buka restoran di Indonesia? You come in Indonesia for vacation. Why you build the business culinary? Because my dream is have my own restaurant, and when I came first time in Indonesia, I love that food. Karena impian saya merupakan memiliki sebuah bisnis kuliner, dan ketika saya datang ke Indonesia dan saya sangat menyukai makanan Indonesia. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih penuntut umum. Penasihat hukum ada yang mau ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, untuk saudara terdakwa, dalam situs kapiko.org terdapat suatu akun, yaitu akun Undang-Undang 75. Apakah akun
Anda? In Katikot.Dorian website that have account 175 is your account? No, that's not my mind. Tidak, itu bukan akun saya. Berarti Anda tidak membuat akun atau memiliki benar akun tersebut ya? It's true you not build that akun. No, I don't make that account and I don't have it. Tidak, saya tidak membuat dan saya tidak mempunyai. Baik, cukup yang mulia. Baik, terima kasih penasihat hukum. Kemudian terdakwa keempat, hakim anggota, ada yang mau ditanyakan? Ada ketua. Silakan. Baik, kepada saudara Dika Aldi, apakah saudara yang merekomendasikan kepada terdakwa Dian Hermawan untuk menjual ginjalnya? Tidak, Yang Mulia. Saya tidak pernah merekomendasikan saudara Dian Hermawan untuk mendonorkan ginjalnya, Yang Mulia. Berarti atas kemauan saudara Dian Hermawan sendiri ya? Benar sekali, Yang Mulia. Cukup ketua. Baik, cukup. Ada yang bertanya? Cukup. Penuntut umum, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih. Untuk terdakwa 4. Pada tanggal 20 Januari 2017, apa benar terdakwa menemui terdakwa Wong Dawo? Benar. Untuk apa? Makan siang. Dan Anda berteman dengan Dian Hermawan. Iya, saya hanya sebatas berteman biasa dengan saudara Dian Hermawan. Dan Anda menawarkan kepada terdakwa Dian Hermawan untuk mendonorkan ginjalnya. Saya tidak pernah menawarkan saudara Dian Hermawan untuk mendonorkan ginjalnya. Saya hanya menginformasikan pada saudara Dian Hermawan bahwasanya ada seseorang yang membutuhkan organ ginjal untuk kebutuhan penyakit. Anda memberitahu ya? Ya, saya memang hanya sebatas menginformasi dan memberitahu saudara Dian Hermawan. Dia memiliki hutang kepada Anda. Benar, saudara Dian memiliki hutang pada saya. Dan adanya informasi yang Anda berikan, dia menyetujui untuk memberikan ginjalnya, benar? Iya, Setelah itu, hutang Dian kepada Anda anggap lunas. betul. Cukup yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih penuntut umum. Penasihat hukum, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Dengan adanya Dian Hermawan yang melakukan donor ginjal tersebut, apakah juga atas dasar itu adanya niat dari awal dengan adanya penyeratan hutang? Tidak benar. Tidak benar ya? Tidak benar. Jadi hal tersebut hanya atas dasar Anda kasihan dengan Dika Aldi ya? Dengan Dian ya? Betul. Lalu apakah sebenarnya apa yang menjadi alasan Anda akhirnya ingin membantu Dian Hermawan untuk melakukan donor ginjal tersebut? Saya hanya membantu saudara Dian karena atas niatan saudara Dian sangat kuat karena dia berkeinginan untuk menolong orang yang membutuhkan organ ginjal tersebut. Jadi jelas di sini tidak ada penjelasan hutang ya? Tidak ada sama sekali. Baik, cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada penasihat hukum. Baik, dikarenakan keterangan dari saudara terdakwa telah selesai, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan tuntutan dari saudara penuntut umum. Pada penuntut umum, apakah saudara telah menyiapkan tuntutan saudara? Belum yang mulia, kami membutuhkan waktu selama 7 hari. Baik, 7 hari. Bagaimana penasihat hukum? Sepakat yang mulia. Baik, dikarenakan penasihat hukum sepakat dilaksanakan 7 hari, maka agenda selanjutnya dilaksanakan 7 hari ke depan pada tanggal berapa, Panitra? 5 November 2018 yang mulia. 5 November 2018, pukul 1 siang. Baik, dengan demikian juga perlu disampaikan bahwa keterangan para terdakwa adalah tetap ditahan. Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 10/Pitsus/2018/PLJK atas nama terdakwa Dian Hermawan, Trifuji, Wong Dowong, dan Dika Aldi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda pada hari ini adalah pembacaan tuntutan dari saudara penuntut umum. Kepada penuntut umum, bagaimana? Apakah saudara telah menyiapkan tuntutan saudara? Sudah yang mulia. Baik, penasihat hukum sudah menerima salinannya? Belum yang mulia. Baik, silakan serahkan pada majelis hakim serta penasihat hukum. Baik, Panitra, diambil. Silakan dibacakan saudara penuntut umum. Baik, terima kasih yang mulia. Izinkan kami selaku penuntut umum untuk membacakan poin-poinnya saja, dikarenakan majelis hakim dan penasihat hukum telah menerima salinannya. Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk keadilan majelis hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Surat tuntutan nomor register perkara 10/Pitsus/2018/PNJK
Atas nama terdakwa 1 Dian Hermawan, terdakwa 2 Trifuji Alam, terdakwa 3 Wong Dong Wong, dan terdakwa 4 Rifki Kaldi. Masa tahanan selama 41 hari, para terdakwa telah ditahan oleh penyidik sejak 10 September 2018 sampai dengan oleh Hakim Pengadilan Negeri pada tanggal 15 November 2018 yang akan dikurangi oleh tuntutan kami dengan penetapan barang bukti berupa CD rekaman CCTV rumah makan Cafe House, laptop Asus XZ550, 3 buah handphone tipe Oppo F5 merah, Samsung 7 Gold, dan iPhone X White, dan alat medis berupa 1 buah gunting bedah, scalpel, dan pinset. Kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkut, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana melanggar pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 11 tahun 11 bulan. 3. Menyatakan seluruh barang bukti berupa CD rekaman CCTV rumah makan Cafe House, laptop Asus XZ550, 3 buah handphone tipe Oppo F5 merah, Samsung 7 Gold, dan iPhone X White, dan alat medis berupa 1 buah gunting, bedah, scalpel, dan pinset. 4. Menyatakan supaya terdakwa Dian Hermawan dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000, terdakwa Trifuji Alam dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000, terdakwa Wong Dong Wong dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000, dan terdakwa Dika Aldi dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari Jumat tanggal 5 bulan November tahun 2018. Hormat kami Jaksa Penuntut Umum. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada saudara penuntut umum. Baik, pada para terdakwa, saudara dituntut dengan pidana penjara 11 tahun 11 bulan. Bagaimana pada saudara Dian Hermawan? Apakah saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia. Ada tanggapan? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya Yang Mulia. Baik, pada saudara terdakwa kedua? You were sentenced 11 years and 11 months in prison. Are you understand? Yes. Iya. Ada tanggapan? Any response? No, I give to my lawyer. Tidak, saya berikan kepada penasihat hukum saya. Baik, pada saudara terdakwa ketiga, saudara mengerti? Are you understand? Yes. Iya. Ada tanggapan? Any response? I give to my lawyer. Aku serahkan kepada penasihat hukum saya. Baik, terdakwa keempat, bagaimana? Saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia. Ada tanggapan? Selebihnya saya limpahkan pada penasihat hukum kami Yang Mulia. Baik, pada saudara penasihat hukum, apakah saudara ada tanggapan terkait dengan tuntutan yang telah dibacakan? Ada Yang Mulia, kami ingin mengajukan nota pembelaan Yang Mulia. Baik, apakah saudara telah menyiapkan? Belum Yang Mulia, kami butuhkan waktu 7 hari. Baik, 7 hari. Bagaimana penuntut umum? Baik Yang Mulia. Baik, dikarenakan kesepakatan bersama, maka agenda pembacaan nota pembelaan dilaksanakan 7 hari ke depan pada tanggal berapa, Panitra? 12 November 2018 Yang Mulia. 12 November 2018 pada pukul 1. Dengan demikian juga perlu disampaikan bahwa status para terdakwa adalah tetap ditahan. Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 10/Pitsus/2018/PNYK atas nama terdakwa Dian Hermawan, Trifuji, Wong Dong Wong, dan Dika Aldi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda pada hari ini adalah pembacaan nota pembelaan dari saudara penasihat hukum. Pada saudara penasihat hukum, apakah telah menyiapkan? Sudah Yang Mulia. Penuntut umum sudah menerima salinannya? Belum Yang Mulia. Baik, serahkan pada majelis hakim serta penuntut umum. Saudara Panitra, silakan diambil. Baik, silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia, izinkanlah kami untuk membacakan poin-poinnya saja. Yogyakarta 12 November 2018, nota pembelaan atau pledoi dalam perkara pidana nomor 10/Pitsus/2018/PNYK atas nama klien kami Dian Hermawan, Trifuji Alam, Wong Dong Wong, dan Dika Aldi. Kami akan langsung membacakan dari analisis yuridisnya. Majelis Hakim yang mulia, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat, serta hadirin sidang sekalian, bahwa kami para terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa dengan ini menyatakan tidak sepaham atau tidak sependapat atas uraian pembuktian yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dikarenakan sangat memberatkan dan merugikan para terdakwa secara material. Bahwa jaksa penuntut umum dalam menguraikan unsur pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak disertai alasan yuridis yang jelas.
bahwa hal tersebut juga sebagaimana keterangan dari saksi oleh Dr. Nanda Pratama yang menerangkan tidak adanya unsur jual beli atau komersil di dalamnya dikarenakan pembentukan grup hanya sebagai tujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar teman, dan terdakwa 1 Dian Hermawan datang ke rumah sakit Adinata hanya untuk pemeriksaan di rumah sakit Adinata yang telah sesuai dengan standar operasional prosedur. Bahwa keterangan saksi perawat Anastasia yang pada akhirnya menyatakan dengan adanya surat persetujuan atau surat pernyataan menjelaskan di sini bahwasanya Dian Hermawan melakukannya tidak adanya komersil. Bahwa saksi Berliana tidak berwenang melaporkan tindak pidana ini dikarenakan saksi tidak melihat, mendengar atau ada pada saat kejadian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bahwa dalam hal ini jaksa penuntut umum telah keliru dalam menerapkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Karena dalam hal ini jaksa penuntut umum tidak memperhatikan peran masing-masing daripada terdakwa. Bahwa terkait dengan unsur paksaan atau penjeratan utang, maka dalam hal ini tidaklah benar. Diperkuat dengan keterangan terdakwa Dian Hermawan yang menjelaskan bahwa dia dengan sukarela mendonorkan ginjalnya tanpa adanya paksaan ataupun adanya penjeratan utang. Dengan dibuatkan surat pernyataan yang dibuat oleh Dian Hermawan yang disaksikan oleh saksi perawat Anastasia dan saksi dokter Nanda, bahwa terkait dengan unsur adanya pemanfaatan atau bayaran tidaklah tepat karena uang sebesar 2,5 miliar yang diberikan oleh Trifuji hanyalah untuk tanda terima kasih, dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bisnis dari terdakwa Wong Dong Wong. Berdasarkan atas segala sesuatu yang kami uraikan di atas, kami mohon agar kiranya majelis hakim dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan seluruh dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 2. Membebaskan para terdakwa dari semua tuntutan hukum atau setidak-tidaknya melepaskan para terdakwa dari semua tuntutan hukum. 3. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian nota pembelaan ini kami ajukan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan kepada kami semua. Hormat kami, tim penasihat hukum terdakwa Sylvia Lorenza Dewi SHMH tertanda tangan, Gita Afyonita Ristianti SHMH tertanda tangan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah ada tanggapan? Tidak Yang Mulia, kami tetap pada tuntutan kami dan dakwaan kami. Baik, dikarenakan saudara penuntut umum tidak ada tanggapan, maka agenda selanjutnya adalah putusan. Majelis hakim membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkan putusan yang akan dilaksanakan pada tanggal berapa? 19 November 2018, pukul 1 siang. Dapat dimengerti? Baik. Baik, dengan demikian juga perlu disampaikan bahwa keterangan bahwa status para terdakwa adalah tetap ditahan. Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 10-Pitsus-2018-PNYK atas nama terdakwa Dian Hermawan, Trifuji, Wong Dong Wong, dan Dika Aldi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda pada hari ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Dimohon untuk didengarkan secara seksama. Putusan nomor 10-Pitsus-2018-PNYK. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa. 1. Nama lengkap Dian Hermawan, tempat lahir Bantul, umur tanggal lahir 43 26 Februari 1975, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Latar Sempit nomor 140, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA. 2. Nama lengkap Trifuji Alam, tempat lahir Kobe, umur tanggal lahir 28 Maret 1968, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Jepang, tempat tinggal 650-0021 Hyuga Prefektur Kobe, Chuo Tadaka Saudari 291, agama Buddha, pekerjaan swasta, pendidikan, sarjana strata 1 atau S1. Kemudian terdakwa 3 nama lengkap Wong Dong Wong, alias Wendy, tempat lahir Singapura, umur tanggal lahir 47 28 Mei 1971, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Park Singapura, tempat tinggal 145 Set Alwi di Singapura 207704, agama Konghucu, pekerjaan wira swasta, pendidikan sarjana strata 1 atau S1. Terdakwa 4 nama lengkap Dika Aldi, tempat lahir Bantul, umur tanggal lahir 43 tahun 28 Januari 1975, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Ombol Latar nomor 145, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, pendidikan sarjana strata 1 atau S1. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hakim Anggota 1, silakan. Baik, tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa setelah diperoleh fakta hukum yang diperoleh selama persidangan berdasarkan keterangan para saksi, para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.
kepada para terdakwa hingga para terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak memenuhi sehingga para terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan dari dakwaan. Menimbang bahwa para terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang secara alternatif ke-1 sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, atau kedua diatur dan diancam dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan opsi kepada majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Menimbang bahwa pokok utama yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah adanya perbuatan hukum jual beli dengan objek jual beli berupa organ ginjal. Oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Unsur setiap orang, unsur dengan sengaja, unsur memperjualbelikan, dan unsur dilakukan secara bersama-sama. Menimbang bahwa tindak pidana dalam perkara ini dilakukan oleh subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, menimbang bahwa para terdakwa membenarkan adanya kesepakatan, kerjasama, dan transaksi jual beli organ sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum, menimbang bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUHAP. Majelis hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian dalam pasal 183 KUHAP, pasal 184 KUHAP, pasal 185 sampai dengan pasal 189 KUHAP. Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu dilakukan agar dapat memperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah benar bahwa para terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkannya melakukan tindak pidana tersebut. Menimbang bahwa dalam persidangan bersaksi yang diajukan oleh penuntut umum membenarkan adanya dugaan tindak pidana jual beli organ yang dilakukan oleh para terdakwa juga memberikan keterangan yang sama sebagaimana saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Namun saksi yang diajukan oleh terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya berbeda dengan keterangan para terdakwa. Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh para terdakwa didasarkan atas rasa kemanusiaan. Menimbang bahwa apabila mengacu pada ketentuan dalam pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang yang melakukan jual beli organ dengan dalih apapun sifatnya adalah tindak pidana sekalipun dalih tersebut adalah tujuan kemanusiaan. Menimbang bahwa untuk menilai perbuatan para terdakwa terdapat relevansi dengan unsur dilakukan secara bersama-sama melakukan jual beli organ dalam perkara ini. Perbuatan para terdakwa tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama. Perbuatan tersebut harus sama dan sejenis. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerjasama untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Menimbang bahwa terkait dengan perbuatan para terdakwa secara bersama-sama melakukan jual beli organ sebagaimana didakwa oleh penuntut umum, dikuatkan oleh keterangan para saksi yang memberatkan, namun keterangan tersebut disanggah oleh keterangan saksi yang meringankan para terdakwa. Sehingga hal ini perlu dinilai keterangannya para saksi untuk mengkaitkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan ke muka persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan teori jual beli merupakan perbuatan yang dikehendaki para pihak dengan disertai pernyataan penjualan serta kegiatan pembayaran yang harus dilakukan agar objek yang dikehendaki dapat dimiliki, sehingga dalam proses jual beli unsur yang harus ada di dalamnya ialah penjual, pembeli, dan benda yang dijadikan objek. Berdasarkan fakta dalam persidangan, majelis hakim berpandangan bahwa untuk memperoleh objek yang akan diperjualbelikan dalam hal ini ialah organ ginjal didapat melalui serangkaian kegiatan yang menyangkutkan beberapa pihak, sehingga penjualan organ di sini memiliki perantara dan pelaku sesungguhnya sebagai penjual dan pembeli. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam pengadilan, majelis hakim berpandangan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa mengatur unsur kesengajaan, mengacu pada pendapat Profesor Mulatnyo SH yang menggabungkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, atau membayangkan para terdakwa menghendaki sesuatu dan memahami arah dari tindakan tersebut. Menimbang bahwa tindakan pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama, terdakwa terdiri dari 4 orang yang masing-masing memiliki kapasitasnya untuk melakukan tindak pidana jual beli organ. Majelis hakim berpandangan bahwa para terdakwa memiliki kapasitasnya masing-masing, namun dari keseluruhan tindakan tersebut merupakan satu kesatuan yang melahirkan keperbuatan hukum jual beli organ. Menimbang bahwa memperhatikan pokok permasalahan dari perkara ini, maka jelas perbuatan para terdakwa memenuhi unsur pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tindakan para terdakwa dilakukan secara bersama telah melanggar ketentuan dalam pasal tersebut dan dikuatkan oleh alat bukti serta keterangan para saksi. Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana jual beli organ sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa tetap harus berada dalam tahanan. Selanjutnya akan dilanjutkan Ketua Hakim.
memperhatikan pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mengadili 1. Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama telah melakukan, menyuruh, melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun. Kedua, menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda pada masing-masing terdakwa sebesar 1 miliar rupiah. Dengan ketentuan apabila dengan denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 7 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1. 1 buah CD rekaman CCTV rumah makan, 1 buah CD rekaman CCTV rumah sakit pemberian uang 1,5 miliar tetap terlampir pada berkas perkara, 1 buah laptop Asus B12 berwarna putih, 1 buah smartphone iPhone X Max berwarna hitam, uang cash sebesar 1,5 miliar dirampas untuk negara, dokumen persetujuan Dian Hermawan, resume medik pendonor dan resipien, surat pernyataan telah dirawat Dian Hermawan, laporan operasi transplantasi Dian Hermawan, resume masuk dan keluar Dian Hermawan, diagnosa akhir Dian Hermawan, bukti transfer sejumlah 1 miliar, screenshot web organo Cuerpo Kartel, laporan hasil uji forensik, 1 lembar fotokopi sertifikat rumah sakit Adinata yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Yogyakarta, kwitansi sejumlah 2,5 miliar, tetap terlampir pada berkas perkara. Sertifikasi pengangkatan dokter Nanda, sertifikat pengangkatan dokter penyakit dalam Dr. Nanda, sertifikat kompetensi Dr. Nanda dikembalikan kepada Dr. Nanda. Alat bukti di hasil penyidikan digital forensik tetap terlampir pada berkas perkara. Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 oleh kami, Ardin SMH selaku Hakim Ketua, Safira SMH, Anggi SMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 November 2018 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu panitera pengganti pada PN Yogyakarta dan dihadiri oleh penuntut umum serta terdakwa dan penasihat hukum. Hakim Ketua Ardin, Hakim Anggota Anggi dan Safira. Baik. Pada saudara Dian Hermawan, bagaimana? Apakah saudara memahami isi dari putusan yang telah dibacakan? Memahami, Yang Mulia. Baik. Pada saudara terdakwa kedua, bagaimana? Are you understand? Yes. Iya. Ada tanggapan? Any respond? No. Baik. Tidak. Untuk saudara terdakwa tiga, bagaimana? Saudara memahami? Are you understand? Yes. Ada tanggapan? Any respond? No. Tidak. Baik. Untuk saudara terdakwa empat, bagaimana? Memahami dan mengerti, Yang Mulia. Ada tanggapan? Tidak, Yang Mulia. Baik. Pada para terdakwa, apakah saudara akan mengajukan upaya hukum banding? Iya, Yang Mulia. Saya serahkan kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Baik. Baik. Pada saudara penasihat hukum, bagaimana? Ya, Yang Mulia, kami akan mengajukan banding. Baik. Pada saudara penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Baik. Baik, diberitahukan pada saudara penasihat hukum dan terdakwa bahwa batas untuk mengajukan upaya hukum adalah 14 hari sejak putusan ini dibacakan oleh majelis hakim. Apakah sudah mengerti? Mengerti, Yang Mulia? Baik. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup dari kami. Cukup. Baik. Dengan demikian sidang pada hari dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Inilah penampilan persidangan dari tim AD4. Terima kasih telah menyaksikan persidangan dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.